Halo netizen, ini adalah Honda IN1. Nah, ini merupakan sebuah HR-V bertenaga elektrik. Jadi ini merupakan produk Honda yang cukup unik ya kalau di Indonesia. Jadi kalau di negara lain biasanya HR-V versi listrik ini udah dijual. Kalau di Indonesia itu agak sedikit berbeda karena dia sistemnya tuh lebih ke sewa, penyewaan. Jadi misalnya kita ingin menikmati mobil ini, kita ingin bawa pulang, kita tuh harus nyewa ke Honda. Jadi bukan membeli yang kita bisa bawa pulang terus beli putus gitu ya ibaratnya, melainkan ini harus menyewa sebulan itu kalau nggak salah 22 juta rupiah dan kita harus nyewa selama 5 tahun. Dan emang sih terdengar mahal, tapi itu menarik banget kalau misalnya kita punya company car gitu ya. Jadi misalnya kita seorang petinggi di suatu perusahaan dan ingin mobil kantor yang ramah lingkungan, metode ini sebetulnya cukup menarik gitu ya, karena ya kita nggak perlu punya aset gitu ya, karena cukup bayar sewa 22 juta per bulan ini aja itu udah di cover semuanya sama Honda gitu. Nah, mari kita lihat interiornya apakah worth it untuk harga 22 juta rupiah per bulan. Nah, kuncinya seperti ini. Jadi kuncinya sih kayak kunci Honda pada umumnya ya, keyless yang modern, dia ada tombol lock, unlock, dan ada remote start untuk nyalain AC gitu ya. Jadi buat mendinginkan kabin, dan dia juga ada keyless entry. Jadi cukup sentuh guratan ini untuk kunci. Dia juga ada auto folding mirror dan buka interiornya. Nah, untuk interiornya ini juga masih lumayan mirip seperti HR-V yang kita kenal, tapi ada beberapa desain yang sedikit berbeda. Kalau joknya sih sama ya. Jadi dari bentuk joknya ini familiar banget dengan HR-V, terutama yang versi facelift ya, karena emang IN1 ini kan dia kayak pakai mukanya yang pre-facelift, jadi yang lama gitu. Nah, di sini juga sudah elektrik nih pengaturannya, 8 arah, bisa diatur recline-nya juga, ada side airbag juga. Oke, mari kita masuk aja dan kita nyalain dulu mobilnya. Jadi dia masih konvensional ya. Dia harus injak rem dulu dan tekan power button di sebelah sini. Oke, sudah menyala. Jadi rasanya itu cukup konvensional ya, nggak kayak EV kebanyakan yang agak unik, tapi dia lebih ke mobil-mobil normal khas Jepang. Nah, untuk interior seperti ini, jadi setirnya mirip banget kayak HR-V punya, tapi logonya sedikit berbeda. Dia logonya tuh kayak flat minimalis gini. Pengaturannya juga sama, tilt dan teleskopik, yang ergonominya juga khas banget Honda gitu ya. Posisi drivingnya tuh mantap jiwa lah, selalu spot on gitu. Di sebelah kiri juga tombol-tombol audionya ini sama, tombol Honda Sensing-nya juga sama. Lalu untuk pedal shift-nya ini juga untuk ngatur regenerative braking ya, jadi bukan untuk ganti gigi. Di balik setir ada tuas combination switch, ada triple turn signal juga, auto headlamp, fog lamp depan, terus juga di bagian kirinya juga ada auto wiper dan pengaturan wiper belakang. Nah, untuk instrument clusternya seperti ini. Jadi dia full layar dari kiri ke kanan, bukan yang separoh gitu kayak di HR-V RS yang lama ya. Jadi di sebelah kanan itu power and charge meter, ada sisa jarak tempuhnya juga, dan ada speedometer yang besar di tengah. Tapi fungsinya tuh mirip sama speedometernya HR-V yang separoh LCD itu sih. Jadi yang bisa diatur sama MID-nya itu yang sebelah kiri doang. Jadi secara basic function sih sama. Jadi tampilannya tuh ada yang kosong seperti ini, ada layar informasi, instrument display setting. Jadi apa yang mau ditampilin itu bisa kita pilih gitu ya. Ada yang mau diumpetin kah, misalnya nggak butuh suatu informasi yang terlalu banyak, itu bisa diumpetin dari sini. Ada tampilan energi juga, jadi konsumsi listriknya berapa. Lalu untuk speed and time, jadi waktu berkendara dan kecepatan rata-rata, audio yang lagi diputar, sambungan telepon, navigasi, dan seatbelt. Terus juga ada safety support, jadi ini untuk matiin sistem ADAS-nya ya, kayak road departure mitigation itu bisa dinyalakan atau dimatikan, blind spot monitoring system, dan collision mitigation braking system. Jadi auto braking yang rem otomatis itu juga bisa dimatikan gitu. Jadi lumayan informatif si MID-nya ini. Nah, lanjut lagi ke sebelah kanan. Dia juga ada ventilasi AC yang mirip banget sama versi bensinnya. Jadi bisa dibikin ke sini atau bisa dibikin diffuse ke
bagian sini, jadi lebih nyebar gitu ya. Dia juga ada ambient lightnya di bagian sini, jadi sampai ke dashboard sebelah kiri tuh dia ada ambient lightnya, di door trim juga, dan ada headlamp leveling. Ini yang nggak ada di versi bensin. Ada traction control, ada sensor parkir, dan ada tombol untuk membuka charging port yang ada di depan. Di bagian bawah juga ada laci kecil untuk naro koin gitu ya. Pedal akselerator dan remnya sih sama kayak yang bensin ya, dengan footrest juga yang sama. Ada otos untuk membuka kap mesin, dan ada satu panel kosong yang kalau di versi bensin itu untuk buka fuel door. Nah, di bagian sini juga ada door trim yang persis kayak di HR-V bensin, terutama yang pre-facelift gitu ya. Soft touch di mana-mana, terus door handle-nya juga warnanya satin metal gini, ada list warna chrome-nya juga dengan ambient light yang tadi cakep gitu ya. Nah, di sini panel sekitar power window-nya juga sudah piano black, dan ada all auto power window. Jadi bukan yang driver doang yang auto. Ada window lock, central lock, pengaturan spion juga lengkap di sini, dan ada indikator blind spot monitoring yang nggak ada di versi bensin ya. Ada door pocket sama cup holder juga. Audio juga agak sedikit beda ya kalau di bentukan speaker, terutama tweeternya gitu. Jadi kalau diperhatiin, kalau yang versi RS gitu ya, dia kan tweeternya ada di sini nih. Kalau yang IN1 ini dia di pilar gitu, jadi cukup unik. Dan dia juga ada center speaker di belakang head unit, jadi audionya sih emang lebih enak sih kalau dibandingin yang versi bensin. Untuk sun visor di depan sini juga ada cermin dan lampunya bisa digeser juga. Terus juga untuk di bagian grab handle sini juga ada, dan seatbelt bisa diatur naik turun. Untuk spion tengah dia juga auto dimming, dan kelihatan ini udah ngegelap, dia bentuknya fireplace gini. Lampu baca ini juga sudah LED. Tapi untuk di versi Indonesia ini dia tidak ada panoramic roof, jadi dia roof aja kayak HR-V tipe E gitu ya. Ya menurut gue sih nggak ada masalah sih ya, jadi kacanya juga nggak bisa dibuka. Ini kan yang versi panoramiknya, jadi kayak gini juga nggak apa-apa. Cuman emang agak sedikit claustrophobic ya, karena dia punya atap yang rendah kalau dibandingin HR-V yang lama, dan juga lantainya tuh agak sedikit tinggi dibandingin HR-V yang lama. Jadi pas gue nyetir kemarin, pandangannya tuh agak sedikit gepeng gitu ya kalau dibandingin mobil-mobil kayak HR-V yang lama, yang Gen 2, atau mungkin kayak MPV gitu ya. Dia tuh agak squish gitu ya gambar, jadi agak claustrophobic gitu rasanya, karena tadi dia nggak ada panoramic roof yang bikin interior jadi terang, dan juga bukaan jendelanya tuh cuma segini doang, jadi butuh pembiasaan sih emang. Nah, head unitnya juga beda nih dibandingin yang versi bensin atau yang hybrid yang sudah facelift gitu ya. Dia tuh layarnya gede banget, mungkin ini 14 inci atau 15 inci. Dan juga dia punya tampilan AC itu yang fix, dan dia juga sudah dual zone. Jadi di sini suhunya bisa diatur, dan nggak bisa di swipe kayak HR-V lama ya. Suhu paling panasnya itu di 32 derajat Celcius. Dia juga ada heater pastinya, dan suhu paling dinginnya itu di 18 derajat. Ada auto climate, fan speed di bagian bawah, zona AC juga komplit ke kaki dan ke kaca depan juga. Nah, untuk head unitnya dia ada di bagian porsi atasnya, dan dia kayak split gitu ya. Jadi untuk yang atas ini untuk navigasi dan CarPlay gitu ya. Yang bawah ini untuk head unit yang bisa kita atur gitu ya. Jadi untuk yang di tengah ini ada aplikasi apa aja yang mau ditampilkan. Terus juga ada sambungan telepon, FM, Bluetooth audio, EV menu, jadi untuk pengaturan charging dan lain-lainnya, kayak ini buat di rumah gitu ya lebih tepatnya. Dan juga ada power meter, jadi sekarang sisa baterai 53%, range-nya 252 km, dan juga sekarang tuh dia lagi mentenagai AC-nya doang gitu ya. Jadi dia ngasih tahu baterainya tuh lagi digunakan untuk apa. Ada trip komputer juga, jadi trip A, trip B-nya ini kelihatan nih seberapa efisien kita berkendara. Ada USB, ada general setting, vehicle setting, ada display mode, dan juga ada navigation. Dan kalau navigation ini dipencet, ya udah dia balik ke atas gitu ya. Nah, untuk map-nya ini juga cukup canggih. Jadi lumayan komplit gitu ya detailnya, walaupun ya mapnya mungkin nggak terlalu update kayak Google Map gitu ya, tapi mungkin harusnya bisa diupdate sendiri. Dan untuk connect ini ya tadi untuk sambungin ke Apple CarPlay dan juga Android Auto. Nah, untuk kameranya
Kalau kita masukin ke R ya, dia ada kamera mundur juga. Khasnya Honda, dia ada 3 tampilan seperti ini. Tapi that's it, dia nggak ada kamera 360 derajat. Jadinya udah gitu doang gitu. Nah, lanjut lagi ke bagian bawah sini, ada tombol lagi untuk defogger depan dan defogger belakang, berikut dengan defogger spion ya. Di bagian bawah juga ada panel untuk wireless charger. Di sebelah kirinya juga ada USB-A, USB-C, dan port outlet 12 volt. Shifternya juga udah model tombol kayak di Honda Stepwagon gitu. Jadi mudah, tinggal pencet D untuk masuk D, N untuk masuk N, tarik ke belakang untuk masuk reverse, dan posisi P-nya ada di paling depan. Electronic parking brake-nya ada di belakang sini, dan juga ada auto hold. Di sini juga ada mode berkendara, ada 3 ya. Jadi defaultnya itu ada di Icon, normal, dan juga ada yang sport. Nah, di sebelah kirinya juga ada 2 buah cup holder yang bisa naruh tumbler segede gini ya. Dan ada yang detail unik juga di bagian sini. Jadi kalau kita perhatiin sini kan ada logo IN1 nih. Karena ini yang kayak semacam limited production untuk Indonesia, karena emang bukan dijual umum. Dia tuh ada gambar Indonesianya gitu dengan siluet IN1-nya sendiri dan nomornya berapa. Jadi kebetulan ini mobilnya Honda Jakarta Center ya. Terima kasih juga untuk Honda Jakarta Center udah minjemin kita. Dia nomor ke 57. Jadi kayak berasa limited gitu ya. Kayaknya Type R aja nggak segininya deh. Keren sih. Nah, di setengah sini juga ada ruang penyimpanan lagi di bagian bawah armrestnya. Di glove box ini juga bisa kita buka ya. Soft opening juga. Ukurannya sih mirip kayak yang versi bensin. Oke, kurang lebih segitu dulu untuk interiornya dari Honda IN1 2026 ini. Sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Wah, sudah gelap. Nah, untuk interior belakang sih ini mirip seperti yang ada di versi bensinnya juga. Jadi dia bisa tetap dilipat 60-40, tapi ada sedikit perbedaan di bagian lantainya. Karena dia punya baterai di bagian bawah, dia jadi nggak ada Honda Smart Seat ya, atau apa sih yang joknya bisa dilipat gitu ya. Jadi dia nggak punya jok yang bisa dilipat ke atas. Nah, bedanya sih itu doang sih, karena posisi duduknya persis sama kayak yang di versi bensin. Jadi di sini legroom masih ada 4 jari, dan seat back pocket ini juga adanya cuma di sebelah kiri doang. Ventilasi AC juga ada nih di belakang sini, dan ada USB-C 2 buah di belakang. Ada tempat taruh handphonenya juga, dan dia juga cenderung rata di bagian tengah, jadi nggak ada gundukan kayak bekas drive shaft gitu atau bekas knalpot. Untuk di bagian joknya juga dia unik karena ada stitching warna biru, piping putih, headrest ini juga adjustable. Dan untuk armrestnya ini juga ada 2 cup holder. Masih sama sih kayak yang versi bensin, tapi nggak apa-apa. Dia juga ada ISOFIX di kiri dan kanan. Untuk door trimnya ini juga sama seperti yang bensin ya. Soft touchnya di bagian sini dan sini doang, sisanya plastik keras. Ambient lightnya juga ternyata sampai ke belakang, dan tadi ya switch power window-nya dia all auto dan turunnya lumayan habis. Ada speaker di bagian bawah dan cup holder di bagian sini. Oke, kurang lebih segitu dulu untuk di bagian kabinnya. Sekarang kita bahas eksteriornya. Nah, sekarang kita lihat ke kap depannya dari Honda IN1 ini. Nah, untuk kembali kap depan ini dia ada panel plastik ya, jadi dia tidak ada front trunk ya atau bagasi depan. Nah, dia juga ada motor listrik di roda depan sini. Dia tenaganya sekitar 201 HP, dan juga dia punya baterai 68,8 kWh, dan klaim jarak tempuhnya itu bisa sampai 500 km. Jadi lumayan jauh gitu ya, lumayan proper untuk mobil yang ICE diubah menjadi elektrik gitu. Jadi not bad ya. Untuk ruang depannya sini sih rapi ya, karena dia full ketutup. Jadi emang benar-benar nggak ada ruang penyimpanan, hanya untuk lubang-lubang pengisi cairan. Cupnya full ada peredam, tapi memang dia tidak ini ya, dia tidak pakai straw hidrolik. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Honda IN1 ini memang cakep banget ya. Jadi unik gitu ya, kayak HR-V yang konvensional, tapi nggak ada grillnya karena dia fully electric. Dan dia juga punya warna biru yang cakep banget nih. Jadi unitnya Honda Jakarta Center ini memang terbilang
bagus gitu ya. Dari model warnanya, terus juga desainnya, banyak elemen-elemen dia yang lumayan berbeda ternyata kalau dibandingin sama HR-V yang varian bensin. Nah, di bagian depan sini bisa dilihat ya, logo Hondanya juga sedikit berbeda karena dia bukan logo Honda yang timbul, dan juga di balik panel berlogo Honda ini adalah charging portnya. Jadi di sini ada tombol yang bisa kita buka, dan kalau udah dibuka kayak ada strobonya gitu ya, cukup unik. Nah, di panel ini adalah charging portnya nih. Dia ada tulisan Honda yang lowercase seperti ini, ada lampunya juga, dan dia colokannya juga sudah CCS2, dan dia bisa dicas AC dan DC. Nah, ini kita lagi coba ngecas si Honda IN1 ini. Tadi ya dia colokannya DC CCS2, dan ternyata charging speednya tuh nggak begitu kenceng ya. Jadi ini baterainya baru 62% aja, cuman 22,2 kW. Jadi nggak sekenceng EV pada umumnya. Biasanya kalau speed 22 kW kan mungkin untuk AC charger kayak mobil Eropa gitu ya. Ini malah DC, dan ketika di dalam tampilannya seperti ini untuk di bagian layarnya. Jadi dia ada remaining battery begitu, ada lingkaran hijaunya, dan di bagian head unit seperti ini. Ya, jadi nggak ada tampilan untuk memantau charging speed ya, cuman ada waktu tersisa aja. Jadi nggak sekomplit itu ya ternyata untuk display chargingnya, dan charging speednya juga nggak begitu kencang. Untuk nutupnya ini tinggal didorong ke bawah aja. Nah, seperti itu. Di bagian depan juga unit yang ini sih memang belum ada kamera 360 ya, tapi kayak ada tempatnya untuk kamera 360, sensor parkirnya ada 4 titik, dan juga untuk lampunya dia full LED kayak HR-V yang pre-facelift ya, karena emang yang model ini kan juga yang pre-facelift, belum HR-V yang facelift yang dengan grill yang cenderung kotak. Ada fog lamp juga di bagian bawah, dan ada RDM untuk pendinginan baterai, serta ada sedikit lubang di bagian samping sini untuk aerodinamika. Di bagian bodi kita juga ada list chrome di bagian pinggirnya, dan velgnya juga sedikit berbeda dibandingin HR-V yang bensin gitu ya. Dia modelnya jari-jari banyak ini, modelnya dual tone juga dengan ban yang berukuran 225 50R18. Rem juga disc brake depan belakang sudah lengkap dengan ABS, CBD, brake assist, traction control, dan stability control. Body claddingnya juga di warnanya hitam gloss ya, jadi kayak HR-V RS yang pre-facelift. Ada list chrome di bagian bawah pintu. Spion ini juga kayak di HR-V yang dual tone gitu ya, jadi atasnya hitam dengan lampu sein juga, tapi dia nggak ada Honda Lane Watch, jadi polosan aja nih. Atasnya juga nggak ada roof rail. Pilar B dia piano black. Door handle-nya juga cukup konvensional, dan door handle belakang ini juga piano black. Nah, lanjut ke bagian belakang. Jadi belakangnya sih ini juga mirip banget sama HR-V yang versi bensin pre-facelift, apalagi dengan lampunya yang clear lens seperti ini, jadi dia bening. Dan yang beda itu adalah di bagian lampunya dia nyambung dari kiri ke kanan, jadi nggak ada logo H yang kayak di versi bensin, melainkan dia pakai lettering Honda lowercase yang minimalis banget. Di sini juga ada emblem IN1, di kanannya polos. Di bagian bumper ada sensor parkir 4 titik, ada list chrome yang nyambungin reflektor kiri kanannya, dan juga ada lampu plat nomor LED, kamera mundur juga ada defogger, wiper belakang, spoiler dengan hammer stop lamp, dan juga antena shark fin. Untuk bagasinya kita buka aja, dia masih manual ternyata ya, jadi belum power tailgate, dan bagasi sih ya sama seperti HR-V yang bensin gitu ya. Di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan dengan tie repair kit dan segitiga pengaman. Open storage di kiri dan kanan, lampu bagasinya juga ada 2, dan untuk unit yang ini juga ada tonneau covernya yang kalau di versi bensinnya malah nggak ada ya. Ya, kurang lebih begitulah ya. Ya, kurang lebih segitu dulu untuk ulasan dari si Honda IN1 2026 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau menyampaikan review. Dan sekali lagi terima kasih banget buat Honda Jakarta Center yang udah meminjamkan unit ini untuk kami ulas di channel ini dan juga di Kendara Indonesia. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.